Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Riyadi dari kelas 2B BKI di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Pontianak. Di video ini saya akan menjelaskan tentang membangun negara berkeadaban. Baik, mari kita simak. Yang pertama adalah konsep dasar tentang negara. Pengertian negara secara bahasa, negara berasal dari beberapa kata asing. State dalam bahasa Inggris, Staat bahasa Belanda dan Jerman, atau Etat bahasa Prancis. Secara istilah, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Tujuan suatu negara pertama untuk memperluas kekuasaan, untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur terbentuknya negara yang beradab. Yang pertama, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh ras dan persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batasan teritorial yang jelas. Wilayah mencakup daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga, pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain dapat dengan pengakuan de facto maupun pengakuan de jure. Dan yang penjelasan dari de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara, sedangkan de jure pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis hukum. Lanjut, penjelasan ketiga adalah teori tentang terbentuknya negara. Pertama, adanya teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial yaitu masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Selanjutnya, teori kekuatan. Teori ini berarti negara dapat terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajah. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara melalui proses penaklukan dan pendudukan. Dan yang terakhir, teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ini dikenal juga dengan istilah doktrin teokrasi. Teori ini berpandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka berpendapat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Selanjutnya, yang keempat adalah bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi dua sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Dan yang kedua, negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Yang ketiga, monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja
atau ratu dalam politiknya. Monarki memiliki dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Dan yang terakhir, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan slide terakhir adalah hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinan, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi, serta berekspresi dan sebagainya. Baik, dan ini adalah sesi terakhir dari presentasi yang sudah saya bacakan tadi dan sudah saya jelaskan tadi. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika ingin bertanya, silahkan komen di bawah, dan yang pasti tidak akan saya jawab. Baik, terima kasih, dan jangan lupa untuk di like, di share, mungkin bisa di subscribe. Sekian dari saya sendiri, Agus Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.